Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan segmen Sehat Alternatif Jateng Pos TV. Kali ini kita masih ditemani oleh Tabib Febri yang setia menemani kami untuk program Sehat Alternatif ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sengaja kita angkat. Tema ini adalah tema paling populer di masyarakat, ya, yaitu tentang kejantanan. Nah, ini temanya aja tentang kejantanan, dan ini bukan sekedar tema yang bombastis, tetapi memang di masyarakat kita itu masalah kejantanan ini banyak menjadi keluhan, ya, terutama khususnya laki-laki, karena bagaimanapun kita tahu bahwa laki-laki tanpa kejantanan itu bukan laki-laki, gitu ya. Maka disebut pria atau laki-laki karena kejantanannya itu sunatullah, dan memang juga salah satu tanda bukti laki-laki itu ya memang harus jantan. Jantan dalam tanda petik, seorang laki-laki selain berfungsi sebagai alat reproduksi juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu kan, gitu. Tapi ketika kejantanan kita itu bermasalah, misalnya lemah syahwat dan segala macam, atau disfungsi ereksi atau apa itu menjadi masalah. Karena itu kita sengaja mengangkat tema ini. Harapan kami semoga bermanfaat untuk para pemirsa, khususnya laki-laki yang mendengarkan. Oke, Bib, bersama Tabib Febri, masih bersama kita Jateng Pos TV Sehat Alternatif. Tabib Febri ini adalah seorang tabib, seorang herbalis, seorang terapis di Semarang yang selama ini cukup pengalaman banyak menangani berbagai macam keluhan penyakit, termasuk masalah disfungsi ereksi ini. Ya, Bib, pertanyaan yang pertama, sebetulnya laki-laki disebut jantan atau pria yang jantan itu, kejantanan normalnya itu harus seperti apa, Bib? Baik, jadi bismillah, untuk masalah kejantanan ini memang agak sedikit tabu sebagian orang, tapi sebenarnya ini paling vital menurut saya, karena berawal dari sebuah depresi, ya, jadi kayak down sehingga jadi melebar kemana-mana, apalagi penyelesaiannya juga nggak benar. Jadi untuk bagaimana sih seorang dikatakan ini kejantanannya atau vitalitasnya itu cukup normal ini? Sebagian orang mengartikan itu bahwa dia bisa menahan ereksi lama atau ejakulasinya bisa lama. Itu nggak benar sebenarnya. Oh, tidak itu ya? Bukan. Ya. Jadi orang normal itu ereksinya cukup. Dalam artian tidak terlalu tidak terlalu lemah, ya, tapi juga tidak terlalu keras sekali karena biasanya sakit ketika ejakulasi. Jadi cukup, sedang. Kemudian waktu ejakulasi atau waktu berhubungan ini berapa sih? Paling 2-3 menit itu cukup. Jadi dari 3 menit ke atas itu sudah termasuk over. Tidak normal ya, ya. Kalaupun masalah untuk menuntut masalah sebuah kepuasan, ya benar, pasti dia istilahnya nambah ronde ya bahasanya. Cuman yang normal itu dia cuma 2-3 menit itu sudah dikatakan normal. Karena kalau ejakulasi dini atau lemah syahwat itu ada pengelompokannya, klasifikasinya. Kalau yang parah itu dia baru melihat udah keluar. Kalau yang sedang dia baru nempel udah keluar. Tapi kalau dia sempat masuk dan kemudian sempat aktivitas, itu dia ringan sebenarnya. Nah, sebagian orang dia ini keluhannya ringan. Cuman karena mengkonsultasi ke beberapa orang yang tidak ahli, akhirnya justru malah merusak vitalitas atau merusak struktur dari alat reproduksinya. Nah, jadi inilah yang sering terjadi gitu loh. Jadi sering saya temuin, maaf, memang saya spesialisasi untuk masalah kejantanan dari muda, ya. Dari umur 13 tahun saya udah menguasai ilmu kejantanan. Malah justru sudah mengenal tentang kejantanan. Dari mbah saya, dari mbahnya. Dari mbah saya terapi kejantanan. Jadi mbahnya dulu terapi kejantanan. Ya, betul. Lalu nular ke tabib ya sejak usia kecil, ya. Ya, jadi masalah-masalah itu saya dari kecil tuh saya risetkan, saya teliti satu-satu. Jadi ternyata banyak kasus itu salah treatment, termasuk konsumsi obat-obatan pemicu ereksi yang itu justru malah mengorbankan organ yang lainnya, baik itu dari jantungnya atau struktural prostatnya yang paling sering itu. Jadi vitalitas yang sedang itu tadi 2-3 menit itu cukup ya. 5 menit itu sedang lah. Tapi kalau sudah lebih dari itu sudah istilahnya justru tidak normal, kurang bagus. Tidak normal, atau kalau terlalu cepat juga tidak normal. Ada orang-orang yang tergolong terlalu cepat, ya, misalnya sering dibilang tuh lihat sapi aja begitu. Sudah terpengaruh, ya. Nanti ada treatmentnya, nanti ada tips-tipsnya kita bagaimana sih minimal, ya, terapi mandiri minimal kita bisa meningkatkan orang yang mengalami ejakulasi dini ringan sehingga dia masuk ke level normal. Seperti itu. Jadi yang satu harus diterapkan itu
sugestinya harus positif dulu, jangan menganggap apa ya, berkecil hati gitu. Istilahnya nggak bisa nahan ereksi, kemudian bisa nahan ejakulasi, yang kemudian apa dipaidu sama pasangannya, dicer sama pasangannya. Ini yang sudah. Jadi sebenarnya konsep dari perbaikan orang lemah syahwat itu adalah kerjasama antara si pasangan. Jadi butuh treatment dari pasangannya sendiri sebenarnya. Bahkan dulu riset yang saya lakukan dulu, saya sampai menghadirkan si pasangannya, kemudian saya bimbing dan saya treatment berkali-kali dengan beliau, mandiri di rumah, dilakukan di rumah, saya jelaskan, alhamdulillah meningkat. Malah justru meningkat. Jadi kejantanan ini agak banyak yang salah paham. Betul. Nah, jadi satu itu masalah kualitasnya tidak harus yang panjang, tapi sedang. Tapi ketika pun nyuwun sewu sudah ejakulasi, dia tidak lemah. Jadi tidak langsung lemes. Tapi mau naik yang berikutnya itu sudah maksudnya masih bisa. Okay. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang sering salah itu posisi. Jadi kadang ketika seseorang dia nyuwun sewu, seorang laki-laki, dia posisi di bawah, kemudian dia melakukan hubungan, dia sekali keluar lemes. Ini kan salah posisi. Kalau dia mau meningkatkan kualitasnya, dia posisi di atas. Kenapa? Jantung di atas. Organ vital di bawah. Maka ketika dia beraktivitas, maka dia akan terpompa darah sepenuhnya. Itu yang bisa jadi faktor. Jadi untuk yang nyuwun sewu istilahnya memang berkebutuhan untuk memuaskan pasangannya, istrinya, maka ya tadi posisi di atas. Gitu. Ini masalah posisi ya. Masalah posisi berpengaruh sekali. Oke, Beb. Mungkin bisa pembahasan berikutnya itu bahwa sebetulnya laki-laki menjadi tidak jantan atau lemah syahwat itu apa yang mempengaruhi? Mungkin faktor psikologi bisa ya, mungkin. Jelas. Atau mungkin asupan, atau mungkin karena berbagai penyakit. Apa itu yang mempengaruhi? Yang paling lazim dan ini tidak disadari orang adalah ketika seseorang BAB dan kencing bersamaan. Jadi karena saking kebeletnya, kencing sama BAB bersamaan. Ini justru nggak bagus. Kenapa? Karena di titik salurannya ada 4 saluran ya. Saluran feses, saluran sperma, saluran darah ke penis, sama saluran kencing. Ini satu titik berhimpitan. Ketika nanti 2 titik ini aktif, feses sama kencing aktif, ini desak yang lainnya. Ya akhirnya terjadi gangguan ereksi atau ereksi tapi sakit, ejakulasi tapi sakit. Nah, ini yang paling lazim yang tidak orang sadari. Jadi kalau bisa ya kalau BAB dulu, kalau kencing dulu, tahan salah satu. Itu yang dilakukan. Yang kedua itu yang paling lazim itu psikologis ya, dari hubungan emosional dengan istri yang kurang bagus, sehingga itu menjadikan aktivitas berhubungan itu jadi seolah biasa-biasa saja dan terpaksa atau mungkin hal yang lainnya. Asal-asalan ya, daripada enggak ya. Ya betul. Jadi ini enggak berkualitas. Ya, enggak berkualitas, yang akhirnya justru malah menimbulkan traumatik. Walaupun dia mengatakan fine aja, cuman dalam kondisi tidak sadar itu dia mengalami gangguan. Jadi seolah dia ada sesuatu yang itu mengganjal yang kemudian itu berpengaruh ke tingkat ereksinya. Yang ketiga adalah faktor dari sakit penyakit kualitas jantung. Pengaruh. Jadi juga ya. Ketika sebagian orang yang sering begadang atau hutang tidur ya, misal seseorang dia konsumsi seseorang dia istirahat itu misalnya tubuh ada 5 jam, ada 6 jam, 8 jam. Masing-masing orang itu punya kebutuhan masing-masing. Ketika dia kok kualitasnya kurang bagus, dia istilahnya sering hutang atau itu dia nggak berkecukupan dalam jangka waktu tertentu dan ditambah dengan depresi tadi, dia akan mengalami pelemahan sistem kejantanan. Dengan kondisional biasanya tuh, kalau pagi itu biasanya lelaki itu bangun tidur biasanya dia akan tegang warangnya. Termasuk ini juga sebagai indikasi orang itu sehat, normal atau enggak. Jadi ketika seseorang kok dia sakit tapi pagi kok bisa ereksi ya, bisa tegang, kemungkinan nih mau pulih tuh sehatnya, mau sehat itu kalau dia sedang sakit. Kalau dia misalnya kok normal, biasanya tetap tegang. Jadi saya punya pengalaman orang yang sedang sakit jangka panjang, tiba-tiba pagi tegang, padahal itu sakitnya diabetes. Nah, termasuk penyakit diabetes inilah yang kemudian membuat kejantanan itu melemah. Jadi yang pertama tadi adalah psikis ya, atau kemudian kencing sama BAB tadi berbarengan.
ditambah dengan kualitas jantung ataupun ada kebiasaan yang tidak baik, yang berikutnya adalah tentang cedera-cedera. Jadi cedera tulang belakang, terutama di lumbar 3, 4, ini berpengaruh sekali dengan sistem ereksi. Iya, biasanya geser atau angkat posisi yang salah, atau sering angkat-angkat beban berat. Ini belum lagi ditambah dengan kasus-kasus seperti varikokal. Varikokal itu berpengaruh ke sistem kejantanan dan kadang ejakulasi sakit. Varikokal itu apa itu? Varikokal itu dia kayak varises tapi di kantung testisnya itu. Oh, dan itu sakit. Ya, itu sakit. Itu kalau derajat-derajat ringan sih kita treatment masih bisa, tapi kalau udah fatal kemungkinan harus operasi kan gitu. Jadi itu beberapa faktor yang lazim kejantanan ya. Terutama yang paling sering lazim itu diabetes. Tapi alhamdulillah riset saya yang terakhir ini ada 10 orang yang saya treatment. Itu kami berikan madu bipolen ya, madu dan bipolen itu minum rutin. Alhamdulillah dari 10 itu sekitar 7 orang itu pulih. Yang tadi bujangan itu masih muda, masih 25 tahun itu sudah kena diabetes, dan itu diabetes tipe 1 loh, bukan tipe bujangan 2. Kena diabetes itu dampaknya juga bisa lemah syahwat. Wah, jelas nggak bisa ereksi. Tapi akhir-akhir ini beliau alhamdulillah sekitar mungkin 2 minggu yang lalu menikah. Berarti dia sudah bisa ereksi katanya. Ya, alhamdulillah berarti kan bisa ereksi. Nah, itu alhamdulillah rutin. Jadi termasuk apa ya? Salah satu alternatif untuk menjaga sistem kejantanan itu ya madu. Madu itu ya, harus rutin madu. Beb, itu seringkali yang diketahui publik itu orang-orang diabetes ya. Itu rata-rata mereka lemah syahwat. Itu kenapa kira-kira? Jadi orang diabetes, terutama diabetes tipe 1 atau diabetes tipe kering ya. Diabetes tipe 1 itu dia pakai insulin terus. Kalau diabetes tipe 2 itu dia kadang nggak pakai insulin tapi obat jangka panjang. Jadi lebih parah yang tipe 1. Itu mereka mengalami kehilangan massa otot. Ototnya aja ngembis gitu loh. Kalau yang tipe kering itu ototnya ngembis, maka ereksinya juga berkurang. 1, kedua sirkulasi darah nggak lancar, darah yang kental karena ada glukosa tinggi atau hiperglikemia yang dialami. Jadi bahasanya ini gejolak hormonal yang merugikan tadi, sehingga kualitas kejantanan itu berkurang. Beberapa atau mungkin hampir semua ya mengeluh pas kejantanan itu pasti. Jadi kalau diabetesnya belum normal atau minimal mendekati di angka di bawah 300 lah, itu kemungkinannya masih jauh. Tapi kalau sudah bisa di bawah 200, minimal 250, 220, itu kita treatment insya Allah bismillah masih ada peningkatan. Bisa ada peningkatan dan bisa sembuh normal ya. Kemungkinan normal insya Allah masih tinggi, walaupun bahasanya risetnya memang kita harus lebih dalam lagi karena setiap orang kemampuannya beda-beda. Beda-beda, belum lagi tambah faktor psikologi. Betul. Ya, itu yang paling utama itu dukungan dari keluarga itu sangat berpengaruh sekali. Betul. Oke, Tat. Orang yang dalam keadaan lemah syahwat itu, ya, jadi disfungsi ereksi itu, secara sosial kadang-kadang kan malu ya, mau cerita malu, mau ke dokter, harusnya ke dokter tapi kadang ke dokter juga malu. Maka kebanyakan itu diam-diam mencari solusi, mengkonsumsi obat kejantanan. Betul. Itu betapa banyaknya obat-obat kejantanan itu di pinggir jalan sampai hari ini di Semarang, mungkin juga di kota lain sangat banyak. Itu bukti bahwa mungkin orang membutuhkan itu untuk menambah kejantanan atau mungkin juga mengkonsumsi herbal. Nah, itu sebetulnya aman apa tidak itu? Jadi untuk tadi seperti di awal saya sampaikan bahwasanya obat-obatan kejantanan ini dia ada resiko karena sistem kerjanya biasanya memicu jantung yang kemudian dia memaksa jantung berdegup dengan kencang untuk memompa darah dengan kualitas lebih yang kemudian menghasilkan ereksi dan juga stimulan hormonal. Itu memang bisa menghasilkan ereksi benar? Iya. Iya. Obat-obat pinggir jalan itu bisa ya? Iya, bisa. Kok bisa? Gimana? Padahal kan mungkin lemah syahwat. Itu obat itu. Oh, obat. Iya, itu obat. Itu memang itu picuan hormonal, kimia itu. Jadi obat kimia yang memang memicu. Iya, memang memicu Orang untuk bisa ereksi. Ereksi. Ya? Walaupun istilahnya itu banyak mengorbankan organ. Pertama tetap jantung, kedua ginjal. Karena obat sintetis terutama ketika dia masuk ke dalam tubuh, dihisap oleh usus masuk ke sistem darah, dia nggak akan bisa keluar. Kenapa? Ginjal nggak mampu ngeluarin. Jadi dia akan mengendap di tubuh. Dan dengan konsumsi jangka panjang lama-kelamaan nanti dia minum obat ini, dia nggak akan bisa ereksi. Oh gitu ya. Iya. Jadi sudah mati lah syaratnya ya. Karena sudah keseringan masuk. Istilahnya ini motor
dipicu-picu terus gitu, nggak dikasih betul. sesuai kelazimannya, maka dia akan muncul efek samping seperti itu. Oke. Ya, jadi bisa membangkitkan kejantanan, tetapi ada efek yang fatal ya. Fatal. Maka banyak kasus itu maaf ya, ada orang meninggal di lokalisasi itu, Betul. biasanya usia karena sudah lanjut itu. Betul. Itu meninggal, habis hubungan itu meninggal. Mungkin juga karena efek dari itu ya. Gagal jantung. Oh, jantung. Karena memicu jantung itu ya. Memicu jantung, dia terjadi pecah pembuluh darah di jantung biasanya. Minimal di selaput luarnya, karena dia degupannya terlalu kuat, otomatis kemampuan pembuluh darah dalam merekahnya itu melebihi kemampuannya, yang kemudian dipecah. Dan ini akan terjadi gagalan jantung. Jadi artinya yang pertama diperbaiki itu bukan sekedar cari obat instan gitu loh. Bentuk emosional yang baik dengan keluarga, atau memang ya itulah minimnya konsultasi kesehatan tentang kejantanan, memang itu juga berpengaruh sekali, termasuk beberapa hal saat ini pun sebagian orang menganggap itu sebuah tabu. Ya, sesuatu yang tabu. Seolah padahal bahkan sama pasangan saja tidak berani mengungkapkan. Betul, ya. karena Padahal harusnya diungkapkan ya. Dan sedangkan para istri kadang nggak ngerti gitu. Wanita nggak paham gitu. Mungkin di segmen selanjutnya kita bisa bahas tuh tentang wanita agar sama-sama ngerti kan gitu. Iya, jadi wanita tuh kadang nggak ngerti bagaimana kondisi seorang laki-laki, sehingga ketika dia meminta, kadang si suami mengorbankan banyak hal untuk melakukan apa yang dia inginkan tadi gitu. Oke, Beb. Pemirsa Jantung Pos TV, segmen 1 cukup seru, kita membahas tentang kejantanan dan mudah-mudahan ini membawa manfaat ya, khususnya untuk kaum laki-laki ya, karena urusan kejantanan ini erat kaitannya dengan status seorang lelaki. Perkasa bagaimanapun kalau tidak jantan itu katanya bukan lelaki. Terima kasih untuk segmen 1 kita sudahi, kita beri kesempatan komersial break yang mau lewat ini. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap. Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos, untuk Jawa Tengah lebih baik. Oke, pemirsa, kita lanjutkan segmen kedua dalam pembahasan tentang kejantanan pria ya. Tadi sudah kita bahas tentang soal bagaimana pria harus jantan, bagaimana penyebab-penyebab orang menjadi tidak jantan dan macam-macam. Untuk segmen berikutnya kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita dengan Tabib Febri, seorang terapis, seorang herbalis yang ada di Semarang. Tabib Febri, orang yang lemah syahwat, solusi jangka pendeknya adalah mengonsumsi obat yang banyak dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Menurut tabib itu memang bisa membangkitkan ereksi, tapi membawa bahaya ya, karena itu memicu jantung. Oke, itu yang obat. Tapi ada juga yang mungkin meningkatkan vitalitas dengan herbal ya. Lah herbal ini ada bahayanya juga apa enggak itu? Ada ya. Jadi jika saya tidak di sini tidak menutup kemungkinan, tapi sebagian saya temuin dia mungkin herbal, tapi juga dikasih dosis kimianya. Oh, zat aktif kimianya biasanya. Bungkusnya herbal, tapi di dalamnya ada obatnya. Ada kimianya juga. Kalau yang murni herbal itu biasanya yang paling lazim itu dia ada pasak bumi, tongkat ali, ginseng. Itu yang murni herbal ya. Murni herbal. Kemudian kayu manis, kemudian ada semacam kayak termasuk pala, itu bisa untuk meningkatkan jantanan. Jadi sebenarnya ini herbal ini satu penyemicu jantung cara kerjanya, terus jahe juga. Jadi kedua dia meningkatkan sistem hormon. Jadi seolah dari niat hasrat tadi, kemudian konsumsi herbal jangka panjang dengan dosis minimal tadi, itu dia berharap bahwasanya nanti akan terjadi normalisasi. Memang sebagian benar ada, cuman dari kami pun juga merisetkan beberapa herbal yang bisa digunakan untuk memicu kejantanan. Cuman menurut yang pernah kami ujikan kepada pasien dan sebagian dari keluarga kami pun, dia butuh konsumsi jangka panjang dengan stabil. Satu. Yang kedua, ada yang dia berefek instan, yang dia biasanya dialami oleh pasien-pasien yang dia mengalami sensitif saraf dan penyerapan utusnya tinggi.
Jadi ini memang kualitas orangnya memang bagus pengen nutrisinya. Jadi kalau misalnya herbal yang disebutkan tadi seperti kayu manis, ginseng, pasak bumi, ini imbasnya itu sebenarnya ke darah sebenarnya. Karena tipikal herbal kayu-kayuan seperti ini, termasuk kayu manis dan termasuk pala, itu juga ada zat racunnya yang kemudian bisa melemahkan sistem ginjal atau sistem liver. Jadi herbal yang memang biasanya berupa madu-madu picuan kejantanan ini, dia biasanya harus dikonsumsi orang yang dia bahasa dalam artian dia tidak ada masalah di jantung, satu, kedua tidak ada masalah di sistem gula darah. Ketika itu dilanggar pasti ada resiko. Makanya herbal pun berbahaya. Betul. Apalagi obat-obatan. Jadi dalam artian di sini kita nanti kasih tips gimana sih dengan mungkin tips yang ringan, tapi ini efeknya insya Allah meningkat. Oke, jadi tadi herbal pun ternyata membawa dampak negatif karena itu harus belajar ya. Betul. Orang harus belajar juga. Jangan asal minum. Betul, harus tahu ilmunya. Oke, selanjutnya Bib, yang ditunggu-tunggu pemirsa ini mungkin ya. Yeah. Kalau kita bahas problemnya kan banyak ya. Betul. Banyak yang mengalami ya. Mudah-mudahan kita tidak ya. Yeah. Nah, yang paling penting itu ditunggu-tunggu nih. Ada nggak tipnya untuk menjaga kita tetap fit, ya, tetap jantan, dan mungkin ada tip atau trik-trik lain supaya justru kejantanan kita itu selain dijaga juga meningkat kualitasnya. Meskipun mungkin usia sudah sepuh. Betul. Atau bagaimana. Mungkin ada tip-tipnya. Jadi pertama ini untuk yang bahasanya ejakulasinya terlalu cepat ya. Oke. Paling gampang untuk ejakulasi cepat. Ini juga bisa diterapkan untuk yang memang ereksinya juga kurang. Jadi yang pertama dilakukan, rutinkan setiap malam mau tidur atau minimal mau setengah jam atau 1 jam atau 20 menit sebelum digunakan ya. Itu dikompres dengan air es. Apanya? Itunya? Ya, iya, jadi organ vitalnya itu dikompres dengan air es, direndam. Jadi air, kasih es batu, nah, kemudian testisnya dicelup, kantung sama testisnya semua kecelup, terendam minimal 3-5 menit. 3-5 menit. Iya. Secara hukum ilmiahnya, kompres es ini akan meningkatkan sirkulasi darah. Jadi tujuannya normalisasi saluran-saluran darah yang ke penis tadi. Ini dilakukan setiap malam. Sebelum berhubungan atau tidur kalau ya. misal masih bujangan ya, persiapan mau menikah boleh dilakukan. Baik yang mudah ereksi maupun yang kurang ya. Betul, yang kurang. Jadi nanti yang kurang nanti untuk menjaga untuk meningkatkan lagi, sedangkan untuk yang ini biasanya ejakulasinya dini biar tidak terlalu cepat. Oke. Jadi itu yang tips pertama. Tips yang kedua, pakai minyak. Pakai minyak. Minyak apa itu? Minyak biasalah, harus biasanya minyak VCO atau enggak minyak zaitun ya. Zaitun, dibasahi di tangan ya. Kemudian ini penisnya disentil, dipita sedikit sambil diputar. Berapa lama itu? Mungkin 2-3 menit. Rutin kan aja setiap misalnya malam ya. Malam atau pagi boleh. Paling seringnya bagusnya malam. Jadi dicepit kemudian diputar sambil ditarik. Ya. Rutinkan. Dirutinkan. Ini ya. Untuk meningkatkan yang masalah dia ejakulasi dini. Ya, rutinkan. Dibangkitkan sarafnya. Iya, dibangkitkan sarafnya. Jadi ejakulasi dini itu karena kepalanya terlalu sensitif. Nah, maka ini fungsinya untuk meningkatkan atau mengurangi kesensitifan si kepalanya tadi. Nah, yang ejakulasi dini mudah keluar ya Pak. Mudah keluar ya. Ini dikurangin. Nah, kemudian untuk itu kayak maerot loh itu. Ya. Maerot kan untuk membangkitkan menjadi besar kan di olor gitu. Ini juga ya. Cuma kalau yang ini lebih kita mainnya ke sistem saraf nih. Jadi ilmiahnya ada kalau di beberapa training tertentu itu dibanderol dengan harga yang wah itu. Jadi betul. Di sini kita berbagi ilmu yang insyaallah bisa diterapkan mandiri dan itu insyaallah efektif. Tadi ditarik ya, dipencet sambil diputar sambil tarik. Nah, ini 2-3 menit. Yang kemudian adalah diurut searah ke depan. Diurut ya? Iya, searah ke depan. Searah ke depan. Ke arah ke depan. Pakai minyak itu tadi ya? Pakai minyak tadi. Ini biasanya dilakukan sama 2-3 menit. 2-3 menit setiap hari lah ya, atau sebelum itu ya. 5 menit sebelum itu tadi. Betul. Ya. Oke, ada lagi tipnya lagi? Tipnya yang keempat adalah kita ngaktifin saraf titik. Titiknya ini antara organ vital penis sama anus di tengah sini ya? Iya.
caranya sih ada beberapa macam, cuman kalau mandiri sendiri kan kesusahan. Nah, ini tak kasih yang mandiri aja. Itu berdiri, kemudian pantatnya ditegangkan. Nah, jadi kayak seolah gerakan penisnya ngangkat sambil pantatnya tegang. Paham sini? Itu kalau mandiri ya. Mandiri, jadi berdiri, digerakkan, jadi ditegangkan barangnya, kemudian pantatnya dimingkupkan ke belakang. Gitu. Ditegangkan. Ini lakukan sekitar minimal 30, 50 sampai 100 kali. Sekali treatment juga ya. Nah, jadi setelah dipuntir tadi, urut ke depan, berdiri tegangkan. Rutin. Awalnya dikompres dengan air tadi es tadi. Kalau ada pasangan harusnya diurut di tengahnya itu. Kalau ada pasangan bukan seperti itu treatmentnya. Kalau ada pasangan, nggak apa-apa saya makan ini. Ya apa-apa. Ini penting, ini lagi. Jadi kalau ada pasangan, masyarakat ya, masyarakat laki-laki ini. Kalau ada pasangan, jadi kalau ini berpasangan, ada pasangan, treatment pasangan untuk ejakulasi dini untuk pasangan itu posisi berhubungan intim lelaki di bawah dan istri di atas. Kemudian lakukan aktivitas. Ketika si suami mau keluar, mau ejakulasi, tahan cabut dan hibur suaminya. Jangan lanjutkan dulu, tahan dulu. Menahan untuk memberi jarak. Iya, jangan sampai keluar, jangan sampai ejakulasi. Nah, kemudian setelah mereda, tidak terasa lagi, lanjutkan hubungan lagi. Nanti begitu mau ejakulasi, cabut lagi, berhenti dulu. Jangan melakukan aktivitas dulu. Setelah nanti udah rileks lagi, baru aktivitas lagi. Itu bisa berapa lama pun kalau mampu begitu ya. Jadi nanti ini akan bentuk suaminya gitu loh. Dia lama-lama akan terlatih. Jadi pihak istrinya yang itu sangat membantu. Jadi banyak orang yang nyuwun sewu terjadi hubungan suami istri yang tidak harmonis itu karena si lelaki kurang terbuka dengan istri dan istrinya pun tidak paham tentang laki-laki di sini. Betul. Tapi memang problemnya kan menahan itu tidak banyak yang mampu, Tidak mampu kan? Ya. Jadi jebolnya itu kan nggak mampu menahan. Gitu. Dan di situ akan memberikan dampak psikis banget. Itu supaya bisa menahan itu ada nggak triknya apa itu supaya benar-benar kita bisa menahan gitu. Dijarangi nanti lagi-lagi dijarangi lagi itu kan nggak mudah itu. Ya jadi memang satunya latihan tadi dengan pasangan tadi. Yang kedua itu diniatkan ya bersama-sama. Seolah nanti ada pengendalian emosional yang kemudian dia bisa mengontrol. Tapi ini butuh latihan memang. Butuh latihan. Jadi tujuannya si treatment tadi itu dia membentuk si otak ini mengendalikan si penis tadi. Jadi sebagian orang tuh dia seolah udah ragu dulu sama kemampuan pusakanya gitu. Jadi muncullah efek-efek seperti itu. Oke. Ada tip yang berikutnya? Ya, untuk yang ini yang menderita diabetes ya. Untuk penderita diabetes yang punya masalah ini. Jadi usahakan cari madu yang asli, kemudian dicampur dengan bipolen dengan perbandingan 1:1 atau bisa 1:2, satunya madu, bipolennya 2. Itu nanti dicampur, dikonsumsi 1 sendok teh pagi dan sore. Jadi itu bisa dicampurkan dengan air hangat boleh atau minum langsung juga boleh. Ini lakukan pagi dan sore. Insya Allah ini akan untuk penderita diabetes, insya Allah semoga, dan beberapa testimoni yang saya dapat alhamdulillah meningkat. Ringan minimal ini bisa membantu sangat banyak. Untuk yang diabetes ya. Yang diabetes. Jadi ini yang penderita diabetes memang harus istiqomah. Kalau saran saya tetap dikonsultasikan dengan dokter. Jadi mungkin bahasanya medis dan terapi tradisional ataupun terapi holistik jangan sampai dibenturkan, tapi sama-sama sinergi untuk searah mendorong ya. Pasien. Betul. Oke, itu tadi adalah pemirsa tip-tip, ada 4 ya kalau tidak salah, atau 5 itu tip bagaimana kejantanan kita terjaga atau bahkan bisa meningkat. Bahkan ada tip khusus yang untuk diabetes ya. Bukan berarti tipnya ganti pasangan ya. Iya, bukan. Karena banyak orang ngomong kalau laki-laki ngomongnya ngawur, ganti aja nanti pasti ereksi gitu. Itu saya kira itu itu merusak itu ya. Itu mengada-ada. Belum tentu juga itu ganti ya. Belum tentu juga. Malah makin jatuh bisa. Jadi jangan disamakan dengan tiap hari makan terong ya. Akhirnya bosen, ganti aja tempe, bukan itu maksudnya. Bukan, ini sekali lagi kejantanan yang kita bahas ini adalah untuk pendidikan ya secara medis dan mengarahkan kita untuk menempuh cara-cara yang memang dibenarkan ya gitu. Oke, Beb.
satu hal itu tentang kejantanan itu juga berefek kepada keturunan ya. Biasanya orang yang lemah ya otomatis mungkin tidak bisa reproduksi maksimal ya. Apakah antara vitalitas yang ada dengan pembuahan ini berkaitan gitu? Jadi sebenarnya searah. Sebenarnya searah karena vitalitas itu mendukung kualitas hubungan yang bagus yang kemudian juga bisa menghasilkan keturunan. Tapi kenyataannya sebagian orang dia hanya mengejar kepuasan saja. Dan mungkin ini bisa langsung saya singgung ya, tentunya bagaimana sih hubungan yang intim itu yang bisa berarah ke mendapatkan keturunan ya. Jadi kalau yang mengejar puasan saja dengan meningkatkan kejantanan ini sebenarnya nyuwun sewu mengorbankan program kehamilannya. Karena ketika berhubungan intim dan lelaki ejakulasi itu kalau bisa ditahan agar diam, tidak beraktivitas lanjut. Sedangkan para istilahnya lagi mengejar kepuasan, dia akan lanjut ke ronde-ronde selanjutnya. Jadi artinya ketika ejakulasi, sperma masuk ketemu sama sel telur, ini ada aktivitas lanjutan yang ini justru akan merusak ataupun menggagalkan program pembuahan tadi. Jadi kalau yang untuk mendapatkan keturunan, usahakan setelah berhubungan itu relax, diam dulu. Atau sebagian bahkan sampai kami ajari untuk program kehamilan itu jadi kakinya si wanita itu di depan laki-laki dengan tujuan ketika penis dicabut rahim wanita tidak terbuka sehingga tidak ada udara yang masuk. Nah ini tujuannya agar dia istilahnya pembuahannya sempurna. Jadi setelah itu jadi setelah terjadi itu perempuan kakinya tetap merapat di atas. Jadi nanti diganjil, disandarkan di dinding biasanya. Oh, kakinya di dinding? Ya, sandarkan dinding, pantatnya dengan diganjil. Posisi kakinya di atas, ya, sehingga tidak jatuh? Sehingga tidak keluar spermanya. Terus kemudian diganjil bantal, karena sebagian tuba falupinya itu kadang terlalu dia ngendong, jadi ini misalnya tuba falupi ini penis. Kadang itu sperma ngumpul di sini, dia nggak masuk ke sini, maka kadang nggak bisa hamil. Bisa menembus. Iya, nggak bisa ini. Terus ketika dia nanti di kaki di depan tadi, kemudian diganjal bantal, dia akan masuk ini. Oh, gitu. Nah, kemudian ditahan dulu sekitar 5-10 menit agar terjadi proses pembuahan yang sempurna. Jadi setelah itu tidak boleh langsung beraktivitas. Jangan pergi kemana. Jadi tahan dulu sampai sekitar 10 menit ya. Bahkan bila perlu kaki perempuan ditaruh di atas ditaruh di dinding gitu ya supaya maksudnya masuk ke dalam tidak keluar, tidak tumpah gitu. Permasalahan itu sebenarnya di tuba falupinya ini seringnya. Itu ya. Selain ini masalah tidak bisa langsung ke dalam, kadang mengendon di situ. Maka dibuat kaki berdiri supaya masuk juga. Betul gitu. Karena sebagian itu kecil tuba falupinya itu. Apalagi kalau yang masih perawan-perawan yang kadang susah hamil itu, kadang cara ini yang kurang pas biasanya. Pasangan muda itu sering keliru. Cuman ketika kita mau menasihatkan, kadang kita butuh forum yang privasi banget itu kan. Ya, semoga dari apa yang kita sampaikan di sini bisa masyarakat terutama pendengar kita bisa mengambil manfaat di sini gitu. Oke, Beb. Sekali lagi terima kasih untuk Tabib Febri yang senantiasa setia dengan kami untuk bicara di Sehat Alternatif Jateng Pos, dan kali ini tema kita adalah tema tentang kejantanan. Sudah kita bahas ABCD-nya, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Khususnya yang terakhir tuh yang program kehamilan ya. Ternyata ada ada cara bahwa setiap melakukan hubungan kita, terutama perempuan, tidak boleh langsung beraktivitas, dia harus menahan sampai 10-15 menit, bahkan kaki harus taruh di tembok supaya tidak tumpah, itu logikanya. Sekali lagi terima kasih pemirsa Jateng Pos TV untuk segmen ngobrol kita tentang kejantanan kali ini kita sudahi. Semoga manfaat untuk kita semua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.